Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Saya Ibu Nur Hamidah sebagai moderator ingin membacakan tata cara presentasi kita pada sore hari ini. Sebelum kita melanjutkan presentasi, marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, nanti hostnya itu ibu tinggal klik gambar orang ya. Lalu di sebelah itu ada tiga. Berdoa selesai. Lalu ibu pilih nanti Ya, Bapak dan Ibu, sebelum kita melakukan pemaparan materi yang akan dibacakan oleh Ibu Nur Hasanah, marilah kita sama-sama ice breaking terlebih dahulu biar kita refresh dan fokus ya Bapak Ibu. Kepada Ibu Rosina Silaban, saya persilahkan untuk membawakan ice breaking-nya pada sore ini. Baiklah, terima kasih buat kesempatannya. Kalau saya hanya mengajak kita bernyanyi-nyanyi aja sejenak ya Bapak Ibu. Ya Bu. Untuk tetap mengingat budaya leluhur, kita nyanyi-nyanyi. Karena kebetulan saya dari Batak, bahasa Batak aja ya Bapak Ibu. Ya Bu. Yang paling, yang paling familiar, Sinanggar Tulo ya. Kita nyanyikan dua-dua kali, kayak udah segar itu nanti Bapak Ibu. Sinanggar Tulo, saya mulai nanti saya pandu. Sinanggar Tulo, 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 1, 2, ya. Sinanggar Tulo, Tulo, Sinanggar kayaknya kayak mana Pak? Nggak tahu lagunya ya. Lah yang penting udah bisa menyegarkan otak itu kan Bapak Ibu. Iya Bu ya. Iya Bu, siap. Udah Bu. Udah segar otaknya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ibu Rosina Silaban yang telah membawakan ice breaking-nya ya pada sore ini. Semoga kita masih semangat. Langsung saja pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Nur Hasanah Nasution. Kepada Ibu Nur Hasanah Nasution, saya persilakan. Oke, baiklah Bu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Saya mau cek apakah bisa lihat screen saya. Bapak Ibu? Bisa Bu. Bisa. Ya, baiklah, pada kali ini saya akan membawa materi tentang prinsip assessment dan asesmen diagnostik. Saya Nur Hasanah Nasution dari SMK 1 Sinunukan. Nah, Bapak Ibu, prinsip assessment itu sebenarnya ada 5. Yang pertama itu, dia merupakan bagian yang terpadu dari proses pelayanan, fasilitasi pelayanan, menyediakan informasi, dan memberikan umpan balik. Jadi ada satu kesinambungan dalam melakukan asesmen itu. Biar kita melakukan asesmen, kita merencanakan layanan BK kita memberikan, dan itu merupakan satu kesatuan yang terus sinkron. Kemudian, prinsip yang kedua itu, dia dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Sebagaimana yang kita tahu, asesmen dalam pelayanan bimbingan konseling itu ada 3, asesmen proses, asesmen, maaf ya Bu, satu itu asesmen hasil, dan yang ketiga asesmen diagnostik. Nah, dalam melakukan asesmen ini, yang paling penting itu kita harus mengacu pada capaian pelayanan yang telah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya.
Kemudian prinsip yang ketiga itu dia dilakukan secara adil, valid, dapat dipercaya, dan dia memberikan informasi baik kepada guru, kepada peserta didik, dan orang tua. Jadi nanti di akhir, apabila kita kasih hasil asesmen kita, guru atau orang tua dapat secara jelas membacanya dan mengetahui informasi yang ada tentang asesmen kita. Kemudian prinsip yang keempat itu, dia sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas atau instrumen. Jadi, di dalam prinsip asesmen ini, kita sebagai guru BK itu diberikan otonomi yang luas dalam merencanakan asesmen kita, mau menggunakan tes apa, karakteristik apa yang harus kita pertimbangkan, apa capaian layanannya, tujuan layanannya, dan sumber atau bahan-bahan materi yang dapat kita gunakan. Kemudian yang kelima, nah, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik ini bersifat sederhana dan informatif. Ini ada kaitannya seperti yang tadi, yaitu asesmen itu harus mudah dipahami dan memang harus memberikan informasi yang utuh bagi orang tua. Jadi dengan hanya membaca asesmen, dia udah tahu bagaimana kondisi anaknya, apa yang harus diperbaiki, bagaimana psikologis anaknya, perkembangan anaknya, dan seterusnya. Nah, itu mengenai prinsip asesmen. Langkah-langkah yang kita lakukan untuk asesmen ada dua. Yang pertama, kita identifikasi data yang dibutuhkan untuk menyusun program. Kita cari dulu apa yang memang mau kita gali. Kemudian kita memilih instrumen pengukuran. Nah, dalam instrumen ini ternyata ada dua bentuknya. Yang pertama itu tes. Instrumen tes ini adalah yang merupakan teknik untuk memahami individu dengan menggunakan instrumen tes terstandar. Biasanya ini digunakan oleh psikolog-psikolog ya. Dan kemudian ada instrumen non-tes. Tes ini merupakan teknik untuk memahami individu dengan menggunakan instrumen terstandar dan tidak terstandar. Itu untuk topik asesmen ya, Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke asesmen diagnostik. Seperti yang kita tahu, asesmen diagnostik itu tujuannya adalah mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Itu tujuan asesmen secara umum. Nah, secara khususnya, asesmen diagnostik itu digunakan untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Kemudian mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang siswa, dan mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Nah, dalam melakukan asesmen diagnostik, ada tahapan yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu tahapan persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Dan yang ketiga, tindak lanjut. Jadi, selain melakukan asesmen, kita juga perlu melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen kita. Nah, demikian presentasi materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Bu Nurhasana yang sudah memaparkan materi. Bagi Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya? Ya Bu, saya ingin bertanya Bu. Ya, silakan Bapak Rudi Hartono. Ibu Nurhasana, dalam penyampaian pembuatan dalam pelaksanaan tadi asesmen, saya ingin menginginkan penjelasan dari Ibu melaksanakan atau pembuatan asesmen. Terima kasih Bu. Jam 6 masuk. Jam 6 masuk. Jam 6 masuk. Iya, Pak.
Ya Bu, bentuk tes dan non tes Bu. Nah, baik Pak. Dalam melakukan pengukuran, kita sebagai guru bimbingan konseling pasti menggunakan alat ya kan Pak. Nah, alatnya ini ada yang dibilang tes dan ada yang non tes. Kalau tes itu dia menggunakan instrumen yang terstandar. Kalau non tes dia tidak menggunakan instrumen yang terstandar. Contohnya yang tes. Nah, yang tes ini contohnya kayak tes psikologi untuk melihat kemampuan IQ siswa. Terus contohnya tes kepribadian, menentukan anak itu ekstrovert, introvert. Kemudian contoh lain, tes melihat gaya belajar anak, apakah dia visual, kinestetik, dan sebagainya. Gitu, Pak. Biasanya tes ini memang udah terstandar dan biasanya digunakan dipakai oleh orang psikolog. Jadi kita bisa cari bantuan pada biro-biro konsultasi psikologi apabila ingin melakukan instrumen tes ini. Kemudian instrumen yang non tes ini dia tidak standar. Jadi seperti wawancara, kita bisa wawancara langsung kepada anaknya untuk mengetahui bagaimana permasalahannya atau kepada orang tuanya. Kemudian bisa juga dengan melihat biografi perjalanan hidupnya atau kita bisa melakukan observasi langsung. Kayak gitu Pak, itu contoh-contohnya Pak. Ya Bu ya, paham Bu ya. Terima kasih Bu Nurhasana atas penjelasannya. Ya baik, terima kasih Bapak Rudi yang telah bertanya. Ada lagi Bapak Ibu yang tidak ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada lagi ya. Langsung saja kita tutup acara kita pada sore ini. Lebih dan kurang saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi